Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan untuk mempelajari pembahasan ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, yang kedua menjelaskan subsektor ekonomi kreatif, dan yang ketiga adalah menganalisis upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Mungkin kalian sudah tahu tentang kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Kalian tentu sering melihat tayangan iklan di televisi atau tayangan film, atau juga ya baik itu film kartun ataupun sinetron. Semua tayangan tersebut dapat dikategorikan sebagai industri kreatif. Sebenarnya masih banyak sektor-sektor industri kreatif. Nah, pada saat ini pemerintah terus mendorong kegiatan ekonomi ini. Berawal dari gebrakan di Inggris, ekonomi atau industri kreatif ini banyak diadopsi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins. Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi dengan input dan output berupa gagasan. Unit-unit usaha pelaku ekonomi kreatif disebut sebagai industri kreatif. Menurut Kementerian Perdagangan Indonesia, industri kreatif dapat diartikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dengan cara menghasilkan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Dengan komposisi jumlah penduduk usia muda di sekitar 43% ya, atau sekitar 103 juta orang, Indonesia memiliki basis sumber daya manusia cukup banyak bagi pengembangan ekonomi kreatif. Nah, Departemen Perdagangan mengidentifikasi setidaknya ada beberapa sektor yang termasuk dalam ekonomi kreatif. Di antaranya 1. Periklanan. Periklanan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa promosi menggunakan media. Kemudian yang kedua adalah arsitektur. Nah, arsitektur merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, kemudian pengawasan konstruksi dari level makro atau perencanaan kota, desain urban, landscape ya, atau juga landscape arsitektur, sampai mikro itu berupa detail konstruksi. Ada lagi pasar barang seni. Pasar barang seni dalam hal ini merupakan barang asli, unik, langka, serta memiliki nilai keindahan tinggi. Kemudian kerajinan. Kerajinan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk oleh tenaga pengrajin mulai dari desain awal sampai finishing produk. Yang selanjutnya adalah desain ya. Nah, ini yang masuk ke dalam desain, yaitu kegiatan kreatif yang mencakup desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, jasa riset pemasaran, serta jasa kemasan dan pengepakan. Nah, ini masuk ke dalam desain. Kemudian fashion. Dalam hal ini kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pakaian ya. Desain atau bisa jadi desain alas kaki, desain aksesoris, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi dan serta distribusi.
Kemudian video, film, ya, video, film, dan fotografi. Ada lagi permainan interaktif. Nah, permainan interaktif merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan dan yang lainnya. Kemudian ada lagi musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan. Nah, penerbitan dan percetakan merupakan kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, majalah, tabloid, dan yang lainnya. Kemudian layanan komputer dan peranti lunak. Industri layanan komputer dan peranti lunak merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk jasa layanan komputer, kemudian pengolahan data menggunakan software. Kemudian ada lagi televisi dan radio. Kenapa televisi masuk atau juga radio kenapa masuk? Karena industri ini merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, kemudian produksi dan pengemasan acara televisi, penyiaran, transmisi konten, dan yang lainnya. Riset dan pengembangan. Nah, ini juga masuk ya, riset dan pengembangan. Kemudian ada lagi kuliner. Nah, kuliner ini berkaitan erat dengan kegiatan manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, kuliner yang merupakan bagian dari pangan dibutuhkan setiap manusia untuk bertahan hidup. Nah, namun seiring berjalannya waktu, berbagai macam kuliner muncul seiring dengan berkembangnya kreativitas manusia. Perkembangan ekonomi kreatif suatu daerah jelas ya berbeda-beda. Hal ini tergantung pada potensi sumber daya yang dimilikinya. Setiap daerah pasti memiliki keunggulan sumber daya yang sangat berpotensi untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini nantinya akan memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan suatu daerah. Pengembangan industri kreatif ini sangat penting. Kenapa? Sangat penting. Nah, ini menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi, terdapat beberapa alasan pentingnya pengembangan industri kreatif nasional. Antara lain, yang pertama memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, kemudian menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa, berbasis pada sumber daya yang terbarukan, kemudian menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Ada lagi memberikan dampak sosial yang positif. Nah, bagaimana perkembangannya ekonomi kreatif di Indonesia? Nah, pada uraian yang sudah disebutkan tadi, mungkin kalian sudah tahu konsep dan alasan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pengembangan industri kreatif di berbagai daerah dibutuhkan karena dengan adanya industri kreatif akan memberikan kontribusi ekonomi yang sangat signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, dan seterusnya yang sudah disebutkan tadi. Pengembangan industri kreatif ini akan menjadi modal Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, sehingga bangsa Indonesia bisa dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Adakah pengaruh perkembangan ekonomi kreatif terhadap kesejahteraan? Ya, sudah pasti ada ya. Sektor ekonomi atau sektor industri kreatif dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, menciptakan iklim bisnis yang positif, memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia, merupakan pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas, dan yang lainnya itu juga ya sudah disebutkan tadi. Nah, dari segi produk domestik bruto atau PDB,
dengan rata-rata pertumbuhan PDB antara tahun 2010 sampai 2017 yang sebesar 5,34%. Sektor industri kreatif dapat memberikan kontribusi pada PDB nasional. Pada tahun 2017, PDB dari ekonomi kreatif tercatat sebesar 7,57% dari PDB nasional. Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2011-2017, jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,69% per tahun. Ekspor industri kreatif di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beberapa hal yang mendorong perkembangan industri kreatif yaitu yang pertama karena kreativitas, kemudian karena kemajuan teknologi, dan yang selanjutnya adalah media sosial. Nah, itulah beberapa hal yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi berikutnya akan disampaikan pada video berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.